Kehadiran saya sore hari ini hanya ingin menegaskan kepada Bapak Ibu saudara-saudara bahwa informasi yang Bapak Ibu dengar orang bicara atau lihat di baliho, ikut di media yang ada, itu informasi itu benar, bahwa memang benar saya sudah siap untuk datang mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua Barat. Elisa Kambu bertemu masyarakat yang tergabung di dalam komunitas pesisir pantai Sesorong Raya untuk memperkenalkan diri sekaligus membangun tali persaudaraan dengan masyarakat. Pertemuan itu melibatkan seluruh masyarakat yang berdomisili di pesisir pantai baik yang ada di wilayah Kota Sorong maupun Raja Ampat. Pada pertemuan itu, Elisa Kambu memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa informasi yang beredar hingga saat ini adalah benar bahwa Elisa Kambu tetap maju pada pemilu 2024 nanti. Saya tadi belum bisa masuk ke sana karena saya pas sekedar perkenalan saja. Ya pasti saya 2 kali terpilih menjadi Bupati Asmat. Periode kedua itu bukan lawan kota kosong, saya lawan manusia, tapi rakyat masih percaya saya. Itu berarti itu pasti ada kinerja, ada hal yang dilakukan begitu. Nanti kita akan masuk di mengapa kita harus datang ke Papua Barat Daya. Kita Papua Barat Daya kita harus berpikir bagaimana untuk mempersiapkan orang di Papua Barat Daya ini, dia harus sehat. Sehat itu tidak bisa turun saja dari langit. Sehat itu harus dikerjakan, harus diusahakan. Mana bagian yang pemerintah akan mengatur regulasinya, bagaimana puskesmas bisa melayani rakyat, bagaimana rumah sakit bisa, kelompok-kelompok mana yang perlu mendapat perhatian, yang dibiayai, ini akan masuk di situ. Sehat harus dikerjakan. Sehat baru bisa pintar. Kalau orang sehat pasti pintar. Ya pintar ini harus kita beri ruang juga begitu. Pendidikan harus menjadi prioritas kedua. Pintar, sehat saja tidak cukup. Dia harus orang-orang Papua Barat Daya yang harus produktif. Jadi soal produktif ini, kalau saudara-saudara kita dari Nusantara yang lain, mereka sudah ada dalam dunia itu. Kita Papua ini yang harus. Sebenarnya kita Papua juga bisa. Hanya kebanyakan kita ini kurang percaya diri saja. Coba sedikit langsung mundur, maju sedikit 1 langkah tapi mundurnya sekian banyak langkah. Sebenarnya tidak boleh. Ini kita ada di kita punya negeri sendiri, jadi harusnya. Dan bagaimana mempersiapkan generasi muda yang seperti itu nanti kita bicarakan. Tapi yang pasti kita datang tuh tujuannya adalah untuk membangun Papua Barat Daya. Kita harap orang-orang Papua Barat Daya harus lebih sehat, harus pintar, harus produktif. Inilah fokus kita yang nanti kita kerjakan. Kalau Tuhan izinkan, siapapun yang jadi terpilih menjadi gubernur, dia harus fokus untuk mempersiapkan hal-hal ini.
Ya, itu perjalanan saya. Saya seperti tadi perkenalan, ya, saya pegawai negeri, semua jabatan ini saya sudah lalui. Jadi bupati 2 periode, bupati di wilayah orang, daerah orang, nah, bukan di Sorong, atau bukan di Mebrak. Ya. Nah, itu kan pasti rekam jejaknya. Tidak mungkin orang kasih tugas begitu sembarangan saja sama orang. Nah, itu yang mungkin perlu kita lihat. Tapi ya di YouTube, di medsos, kalau teman-teman mengikuti, ya pasti banyak hal yang dijumpai gitu. Saya tinggal di Asmat, Pemekaran itu sama-sama dengan Sorong Selatan, sama-sama dengan, ya kita sana tempatnya lebih sulit, tapi kita bisa bikin sesuatu di sana. Rawa, tapi kita bisa bikin bandara, pesawat besar bisa masuk, bangun rumah sakit yang bagus. Tinggal di hutan begitu, dokter kan tidak mau datang sana, kita siapkan uang untuk dokter spesialis. Saya punya dokter spesialis ini 12 di Asmat. Tapi nanti waktunya baru kita ceritakan begitu. Tapi itu sudah kita kerjakan. Selanjutnya saya mau kasih tahu bahwa tidak semua orang Mebrak KKN. Tidak semua orang Mebrak nepotisme. Itu oknum. Jadi tidak boleh di general bahwa itu orang Mebrak itu suka nepotisme, suka KKN, tidak. Saya jadi bupati di Asmat itu orang Mebrak hanya 2 saja yang jadi kepala dinas sana. Ada orang Raja Ampat juga jadi kepala dinas sana. Ada orang Biak, ada orang Suri, ada orang ya Makassar, Bugis, Toraja, Jawa, Maluku, Tenggara, ada. Jadi tidak, sekali lagi, tidak semua orang Mebrak nepotisme. Jadi mohon izin ya, itu tidak boleh di general begitu. Kita ini sudah berjasa untuk Papua ini. Yap Solosa berjuang untuk kepentingan orang Mebrak, bukan untuk orang Papua, dengan segala ini menghadirkan Otsus sekarang dinikmati oleh orang Papua. Ya. Dan masih banyak itu Pak Cemer kamu jadi wali kota di Jayapura itu, selama dia jadi wali kota itu hanya 1 orang Mebrak saja yang pernah dapat eselon 2. Itu Martinus Asmuruk, yang lain tidak. Banyak sekali, padahal orang yang punya pangkat besar di sana, tapi dia bilang dia ada di Port Numbai. Kota itu kota milik semua orang, semua kepentingan, semua kelompok masuk. Karena untuk urus kota, urus provinsi tidak bisa diurus oleh 1 kelompok saja, tidak bisa. Kita ini semua yang telah berjuang sehingga hadirkan provinsi Papua Barat Daya ini. Bukan 1 orang saja yang urus, tidak. Kita semua berjuang dengan cara kita masing-masing. Ada yang berdoa, ada yang datang bermodalkan nekat saja datang tidur di Jakarta, ada yang mungkin dengan fasilitas yang lain, ada yang punya hubungan dengan pengambil keputusan di Jakarta. Semua yang telah ikut berkontribusi sehingga hadirnya Provinsi Papua Barat Daya.
maka tidak ada pilihan lain. Ini harus diurus bersama, ini harus diatur bersama, dan simbol itu penting. Ya, kalau Tuhan izinkan tuh harus ada orang Raja Ampat, harus ada kepala dinas. Orang Karong sana harus ada, orang Aifat sana harus ada, orang Kokoda sana harus ada, orang mana begitu. Nanti kita orang Papua dulu, kita inventarisir, sisanya berapa baru kita atur saudara-saudara kita Nusantara yang lain. Karena mereka juga penting, harus kita ingat mereka. Karena kita sendiri tidak bisa. Jadi kita harus sama-sama. Jadi itu yang mungkin ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya minta maaf kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak semua orang mebrat nepotisme. Seperti yang tadi disampaikan. Itu hanya oknum. Orang mebrat itu orang jiwa besar. Mau berkorban untuk banyak orang. Dia tidak bisa berpikir tentang dirinya sendiri. Kalaupun ada, itu kasus saja, tidak di general begitu. Saya harap ini mohon diterima. Kamu bilang benar atau tidak, tapi nanti kamu uji sendiri. Tanya sama kamu punya orang tua, tanya sama keluarga yang lain yang ada di kota-kota lain, baru bisa berkesimpulan bahwa memang orang mebrat itu kira-kira seperti itu. Terima kasih ya untuk pernyataannya. Tapi mohon maaf sekali lagi kalau ada seperti itu. Sekali lagi bukan sifat orang mebrat secara keseluruhan. Itu kasustis saja. Orang mebrat itu selalu dengan jiwa besar, hadir sebagai jiwa besar, berjuang untuk kepentingan banyak orang. Dia tidak pernah menyerah kalau kepentingan umum. Selanjutnya, sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa kehadiran saya sore hari ini hanya ingin menegaskan kepada Bapak Ibu saudara-saudara bahwa informasi yang Bapak Ibu dengar orang bicara atau lihat di baliho, ikut di media yang ada, itu informasi itu benar, bahwa memang benar saya sudah siap untuk datang mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua Barat Daya. Kan itu hak saya tuh. Kalau yang lain juga mau, itu kan dong punya hak, saya tetap hargai. Kita hormati itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pulang, sampaikan sama istrimu, sampaikan sama suamimu, sampaikan sama bapak mantu ka, ipar ka, adik-adik ka, kakak orang, yang muda-muda kamu laki-laki ini, kasih tahu kamu pacar, SMS ka. Kalau naik itu motor sama-sama ke Kastao, ya, Pace Lisa kamu itu memang sudah siap datang untuk Gubernur Papua Barat Daya. Jadi begitu. Jadi itu saja dikerjakan dulu. Kalau ada yang datang tanya, kamu bilang ya kami kenal. Orangnya perut besar, kumis tebal, ya, ada begini, ada kerja di sini, ada begitu, kira-kira itu yang mungkin bisa disampaikan. Saya berdoa kita semua sehat. Nanti kita ketemu pada pertemuan-pertemuan berikut lagi di tempat yang berbeda. Dengan tujuan yang satu, tujuan ini